Episode 17. Debbie menatap pantulan dirinya di cermin terfokus pada perutnya. Buah cintanya dengan Akmal Anggara Dinata, seharusnya dia merasa senang. Tapi kenapa hatinya dipenuhi ketakutan? Dia takut menghadapi dunia luar. Bagaimana orang-orang akan memandangnya? Dan jika janinnya bertahan, bagaimana nasibnya kelak? Seandainya pria itu tak beristri, mungkin sekarang dia sudah hidup bertiga dengan Akmal. Mereka akan diliputi rasa bahagia melihat tumbuh kembang anaknya. Tapi bagaimana? Pria itu sudah ada yang punya. Arumi bahkan belum tahu tentang hubungannya dengan Akmal. Apakah dia harus memberitahu? Dia tidak bisa menyembunyikan ini terus-menerus. Bayang-bayang Arumi akan terus menghantui. Suami istri saling berhadapan dan bersitegang. Tak ada keramahan yang terpancar dari mata Arumi. Hatinya betul-betul sakit. Dia tak bisa membayangkan berapa kebohongan pria itu ucapkan. Akmal belum bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan sang istri. Mau bilang apa? Apakah Mas punya wanita? Arumi tak kuasa meneruskan pertanyaannya. Dia memejamkan mata. Jujurlah. Arumi menurunkan tangannya. Dia meremas kuat benda itu hingga tangannya memerah. Dia menyalurkan rasa sakitnya. Kenapa suaminya seperti ini? Ini bukan Akmal yang dia kenal. Ketakutannya selama ini menjadi nyata. Arumi. Akmal memanggil istrinya dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku mohon, jujurlah. Wajah Arumi telah dihiasi air mata. Dia mengiba agar suaminya jujur. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Berharap tak mendengar yang dia takutkan. Akmal mengusap kasar wajahnya. Dia betul-betul dalam dilema besar. Di satu sisi, Debbie telah mengandung anaknya. Sedangkan di sisi lain, rumah tangganya dipertaruhkan. Akmal memajukan tubuhnya dan spontan meraup tubuh Arumi. Dia memeluk erat wanita itu, namun mendapat penolakan dari Arumi. Dia meronta-ronta dalam pelukan suaminya. Apakah itu pertanda Akmal betul-betul telah mendua? Tidak mungkin. Dia memukul suaminya sekuat tenaga, masih mencoba melepas dari tangan itu. Kamu jahat. Tenaga suaminya sangat kuat hingga usahanya berakhir sia-sia. Akmal memejamkan mata. Pria itu juga pun menangis. Maafkan aku. Arumi yang mendengar itu betul-betul hancur. Permintaan maaf yang dilontarkan suaminya adalah jawaban dari semuanya. Akmal, pria yang dipuja, ternyata pengkhianat. Bagai benda tajam menyerbu dirinya yang rapuh, cobaan yang Tuhan berikan sungguh sangat berat. Mas, bercanda. Arumi tertawa di sela-sela tangisnya. Akmal lagi-lagi tak menjawab, hanya pundaknya yang terguncang. Maaf, sialnya, kata yang harus menjadi penenang bahkan menjadi bumerang. Arumi berteriak histeris, dunianya seketika runtuh, betul-betul runtuh. Dia diangkat lalu dihempaskan ke dasar jurang. Tidak, Akmalku tak seperti ini. Dia berharap ini hanya mimpi. Wanita itu sama sekali tak mengenal pria di depannya. Suaminya dulu tak pernah menyakiti. Dia selalu memberikan kekuatan kepadanya, selalu meyakinkan dia bahwa hubungan mereka kuat. Menualah bersamaku, aku ingin engkau menjadi ibu dari anak-anakku kelak, menjadi lentera rumah yang akan kita bangun bersama selamanya. Aku akan membahagiakanmu dengan segala yang kupunya. Aku akan setia dalam suka maupun dukamu, menjaga dan melindungimu sampai akhir nafasku. Arumi anggun, jadilah istri dari pria tak sempurna ini. Tidak mungkin Akmalku seperti ini. Suara Arumi betul-betul menyayat hati. Memang bukan, jika dia mengingat suaminya penuh dengan kasih sayang dan kehangatan. Arumi mengingat bait demi bait kata-kata pria yang dicintainya. Dia berjanji sampai akhir nafas, tapi apa? Dia berdusta. Pada akhirnya kedua insan itu saling menyakiti, memberikan luka yang dalam. Tak ada yang tersisa,
Bahagia yang mereka pupuk tak membuahkan hasil. Mawarnya benar-benar layu. Tuhan, Akmalku. Arumi menggigit bibirnya. Dia masih berharap ini bukan suaminya. Akmal yang mendengar itu benar-benar sangat bersalah. Bagaimana dia bisa sekejam ini? Dia telah menghancurkan kehidupan istrinya, nyawa dari rumah tangganya. Arumi sigh. Namun Arumi seketika mengeratkan giginya. Jangan sebut namaku dengan mulut kotormu itu. Arumi mendorong dengan sangat kuat tubuh Akmal hingga pria itu berpasrah melepaskan. Arumi segera melangkah mundur menjauh, memberikan jarak dengan penyebab lukanya. Siapa dia? Siapa wanita itu? Arumi menuntut nama yang telah menghancurkan kehidupannya. Akmal tak menjawab. Dia hanya menutup wajahnya dengan lengan, menyembunyikan mata yang tak hentinya berair. Pria itu tampak seperti orang bodoh. Memang bodoh, bahkan sangat bodoh. Rumah tangganya berantakan karena ulahnya. Bahkan pria itu telah menanamkan benih di rahim wanita lain. Jawab. Arumi tak bisa menahan gejolak dalam dadanya. Arumi, seorang wanita hadir di antara mereka berdua. Bahkan dia telah melihat pertengkaran yang terjadi. Akmal dan Arumi mengalihkan pandangannya menuju sumber suara tersebut. Jam istirahat. Dini berjalan memasuki kawasan rumah sakit. Dia dan kedua temannya mengunjungi salah satu rekan kerja yang dirawat. Ketika hendak bertanya kepada perawat, tiba-tiba matanya menangkap dua sosok yang tak asing. Ya, dia Debbie dan Akmal. Dini membulatkan mata. Kenapa mereka berdua? Kemana Arumi? Terlebih tangan wanita itu bergelayut. Ada yang tidak beres, batin Dini. Dini meminta izin kepada ketiga temannya. Dia berjanji akan menyusul nantinya. Secara diam-diam, dia mengikuti dari belakang. Arah mereka menuju ruangan pemeriksaan ibu hamil. Jantung Dini mulai berdetak hebat. Dia menelan ludah. Tanpa terasa dia gemetar. Bayang-bayang saat Dini berkunjung ke rumah wanita itu dan melihat gerak-gerik yang aneh. Apa jangan-jangan? Dini menggeleng cepat. Aku harap tidak, ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Pandangannya tak pernah lepas dari kedua insan itu. Namun sialnya, Debbie terus saja menempel pada Akmal, membuat Dini menggertakkan giginya. Dia mengepalkan tangannya. Saat keduanya memasuki ruangan, Dini tak sekalipun bergeser dari posisinya. Dia menunggu Akmal dan Debbie keluar. Darahnya betul-betul memanas. Apakah mereka bermain curang di belakang? Monolog wanita itu dengan keadaan emosi. Jika sampai sesuatu terjadi, dialah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Bagaimana tidak? Dini yang membawa Debbie masuk dalam kehidupan sahabatnya. Lama wanita itu menunggu. Dia melihat Akmal keluar dari ruangan tersebut dalam keadaan frustasi. Tanpa sadar, Dini terhuyung ke belakang. Apa yang terjadi? Dia harus memastikan segera. Wanita itu menunggu kepulangan mereka dengan perasaan berkecamuk. Saat keduanya pergi, Dini mendatangi perawat yang bertugas dalam keadaan kalut. Mohon maaf sus, Dini menelan ludah sebelum berucap. Kalimatnya tercekat di tenggorokan. Dia betul-betul takut. Ada yang bisa dibantu bu? Tanya perawat tersebut. Pasien yang baru keluar itu kenapa ya? Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Oh iya, dia memeriksakan kehamilan. Bagai disambar petir, wanita itu mendengar kenyataan yang betul-betul membuatnya terguncang. Dini memejamkan mata. Kenapa wanita itu bisa hamil sedangkan dia tak punya suami? Dan mengapa harus bersama suami sahabatnya? Kakinya lemas seketika. Dia syok, benar-benar syok. Apa ini? Bagaimana ini? Perawat yang memperhatikan mengerutkan kening. Ada apa bu? Dini menggeleng lemah. Tidak. Tanpa permisi wanita itu memutar haluan kembali pulang. Dia seketika melupakan janjinya dengan temannya. Aku harus mengikuti mereka.
Tekadnya, dia mengumpulkan tenaga dan berlari keluar dari rumah sakit. Sesampainya di parkiran, dia mengedarkan pandangan melihat plat mobil Akmal. Beruntung, kendaraannya belum melaju. Dini segera masuk dalam mobilnya. Dia langsung menyembunyikan wajahnya pada kemudi. Apa yang telah dia lakukan? Dini telah memasukkan bom pada rumah tangga sahabatnya. Aku yang salah, aku benar-benar salah. Dini mengangkat wajahnya. Dia menajamkan penglihatan. Matanya memerah. Emosi betul-betul menguasai dirinya. Dasar wanita tak tahu diri. Kalau sampai itu terjadi, akan kupastikan kau akan malu. Dini mencengkram kemudi hingga tangannya memerah. Dia melihat mobil Akmal telah melaju. Wanita itu mengikuti dari belakang. Ya, menuju rumah Debbie. Dia lagi-lagi melihat Akmal dan Debbie begitu dekatnya. Dini turun. Dia melihat tetangga dari Debbie sedang menyapu halaman. Dini mengulik informasi. Mohon maaf mengganggu, Bu. Wanita parubaya itu menghentikan aktivitasnya. Dia menatap ke sumber suara. Iya, ada apa, Dek? Jawabnya seraya mendekati Dini. Ibu tahu wanita yang tinggal di sebelah? Dini menunjuk rumah Debbie. Oh, Debbie, ucap wanita itu. Dini mengangguk mantap. Ibu tahu pria yang tadi bersama Debbie? Iya, saya sering lihat pria itu datang ke rumahnya pagi dan malam, Dek. Saya tidak tahu pasti namanya, tapi yang jelas pria itu tak pernah absen belakangan ini. Wanita parubaya itu membicarakan dengan ekspresi tidak senang. Noh, mobilnya. Wanita itu berucap dengan membulatkan mulutnya. Dini menggertakkan giginya. Kehidupan sahabatnya hancur. Dia menatap tajam rumah tersebut. Tidak ada ampun untuk kalian berdua. Dini berpamitan dengan wanita parubaya itu. Dia meninggalkan kawasan tersebut. Di jalan tak henti-hentinya dia mengumpat. Dasar pria brengsek, wanita tak tahu malu. Tanpa terasa air matanya jatuh. Aku yang menyebabkan kekacauan ini. Dini memikirkan keadaan sahabatnya. Dia tak menyangka jika rumah tangga Arumi yang tampak sempurna ternyata diambang kehancuran. Dia yang paling bersalah antar keduanya. Dini yang membawa wanita itu datang ke kehidupan sahabatnya. Arumi harus tahu kelakuan busuk mereka. Ponsel Dini bergetar namun tak diperdulikan. Wanita itu menyetir tak karuan. Pikirannya betul-betul kacau. Namun lagi-lagi ponsel tersebut tak hentinya bergetar. Mau tak mau Dini mengangkatnya. Kamu di mana? Katanya hanya sebentar. Kami sudah mau pulang. Terdengar seorang wanita yang sedang kesal tak lain adalah temannya yang dia tinggalkan di rumah sakit. Dini mengerem mobilnya. Dia memejamkan mata. Aku tak bisa masuk, Liv. Maksud kamu apa? Kamu pergi dan jam 3 ada rapat. Bisa-bisa bos marah kalau kamu tidak ikut. Omel Olivia. Dini menarik nafas kasar. Tanggung jawabnya menanti. Mau tak mau dia mengalah. Dia membelokkan mobilnya menuju rumah sakit menjemput temannya dan ke kantor. Selama pekerjaan berlangsung dia tak fokus. Namun waktu semakin ditunggu semakin lama. Dasar wanita tak tahu malu. Pria brengsek. Umpatnya dalam hati. Terkadang dia meremas kertas menyalurkan emosinya. Wajahnya betul-betul memerah. Baginya tak ada ampun untuk perselingkuhan. Dia pernah mengalami, namun kasus sahabatnya berbeda. Mereka sudah berumah tangga. Pukul 18.30, seluruh pekerjaannya selesai. Wanita itu tak langsung pulang. Dia ke rumah sahabatnya. Dini akan mengungkap semua. Salahku. Bagaimana Arumi menghadapi semua? Suami yang sangat dipercaya berkhianat. Air mata Dini mengalir dengan deras. Isak-isakan mengiringinya menuju kediaman Arumi. Namun naas. Pada saat dia sampai, Akmal dan sahabatnya bertengkar hebat. Dia melihat bagaimana terpukulnya wanita itu. Benci menguasai dirinya kalau melihat pria pengkhianat. Nadini Andrea sahabat Arumi. Dia langsung memeluk wanita itu. Tangisannya pecah. Rasa bersalah menguasai dirinya. Maafkan aku. Arumi terdiam. Akmal wajahnya tampak sangat tegang. Jantungnya berdegup kencang. Kenapa tiba-tiba Dini datang? Apakah dia sudah... Din, Arumi memegang pundak sahabatnya. Aku penyebab semuanya. Aku yang membawa petaka itu. Nadini semakin mengeratkan pelukan. Tangisnya semakin menjadi. Arumi mencengkram pundak sahabatnya. Dia menegakkan posisi wanita itu. Apa maksudmu?
Dini menunjuk pria berdiri di belakangnya. Dasar pengkhianat, dia bermain di belakang kita dengan wanita tak tahu malu itu. Dini berteriak meluapkan amarahnya yang dia tahan sedari tadi. Arumi menutup mulutnya. Wajah wanita itu tak karuan karena air mata. Dia tak menyangka jika ada orang yang mengetahui kelakuan bejat suaminya. Pria itu benar-benar telah menduakan dirinya. Akmalku. Akmal memajukan langkahnya. Jangan ikut campur kamu. Diam pengkhianat. Dini meninggikan suaranya. Wanita itu berbalik melihat sahabatnya dengan perasaan yang tercabik. Dia menduakanmu, Arumi. Dini memejamkan matanya menahan isakan. Dia telah selingkuh dengan Debbie.